Mbak Erni, kan kita ngobrol-ngobrol nih ya. Kan Mbak Erni kan megang apa namanya, bisa dibilang ibunya anak-anak. Jadi kalau saya datang ke sini kan memang melihat semua urusan apa namanya rumah tangga dalam hal menampung teman-teman ABK ini kan Mbak Erni yang ngurusin. Kenapa mau sampai repot-repot beginilah gitu? Ya memang dulu kan saya fokusnya di database ya. Setelah pindah ke sini gitu kan, berpikirannya begini. Jadi ketika ada banyak ABK gini, memang saya sendiri yang ngatur tentang masalah makannya mereka gitu, kebutuhannya mereka gitu. Ya tapi dengan pertimbangan, saya dari awal bilang ke orang yang mengadu ke sini ya, terutamanya kan yang dari jauh-jauh gitu, dari jauh-jauh mereka itu kan kebanyakan banyak ditelantarin lah dari orang PT-nya sendiri, pernah kita jemput di mesnya juga gitu kan. Nah setelah mereka datang ke sini ya, kita tampung, kita kasih pengarahan lah, misalnya boleh di sini gitu kan, karena memang backgroundnya Pak Zainuddin juga kan dari dulu kan korban. Iya korban, terus menampung juga waktu itu di rumahnya. Sekarang setelah kita pindah ke sini ya kita terusin lah istilahnya kebiasaan di sana kayak gitu. Terus ya dengan catatan ya seperti misalnya gitu kan, kalau misalnya kita makan ya seadanya lah kayak gitu kan. Kita menyiapkan ini ya bukan berarti kita harus dengan yang diada-adakan gitu kan, ya dengan menu sederhana gitu. Terus biasanya saya memberikan ke anak-anak itu terkait misalnya bareng-bareng lah, misalnya masak bareng kayak gitu. Terus ketika mereka makan supaya juga merasa memiliki, memiliki kebersamaan. Jadi jangan kayak namu kayak gitu kan. Saya kan mengibaratkan saya juga punya anak kayak gitu kan, jauh dari anak. Terus di sini juga sama, mereka itu jauh dari orang tua gitu. Jadi saya memposisikan diri saya itu sebagai ibu mereka kayak gitu. Jangan sungkan-sungkan kalau misalnya di sini tuh jangan namu, saya nggak seneng kayak gitu. Saya enggak juga kan semua bebas aja gitu kan, kayak rumah sendiri jadi. Iya gitu. Jadi dari awal kayak gitu. Cuma ya seperti itu, kalau misalnya kebersihan bareng-bareng dijaga gitu, karena saya protek banget kalau kebersihan kayak gitu kan. Artinya ketika mereka mau masak silahkan kayak gitu. Terus misalnya mau makan apapun, misalnya mau ngopi gitu, bebas bikin. Jadi jangan selalu ditawari sana bikin kayak gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi mereka tuh biar merasa bahwa mereka itu kayak tinggal di rumah sendiri. Tapi kayak rata-rata mereka semua mudah ya, maksudnya mau untuk diatur apa segala macam. Ya awalnya memang karena mungkin kebiasaan, mungkin masih agak gagap ya. Jadi kan mereka agak yang gimana canggung kayak gitu kan. Ya memang Mas dari rombongan-rombongan yang mengadu di sini memang berbeda-beda gitu ya, sifat dan karakternya. Karena dari masing-masing daerah kan beda-beda. Jadi ada yang memang malas kayak gitu kan. Ketika mereka di sini itu memang karena mungkin baru mendarat dari kapal, kemudian bebas gitu ya, jadi main game lah sampai begadang kayak gitu kan, tidur ketika kita waktunya makan baru mereka makan. Ya kita kasih tahu di sini bebas, tapi kalian juga harus istilahnya mengingat jangan terlalu bebas kayak gitu kan. Istilahnya kalau misalkan sudah masuk ke sini itu kita memang sudah menjadi tanggung jawab kita kayak gitu. Betul gitu. Ya seperti itu sih. Kadang kalau misalnya sudah terbiasa, yang udah lama di sini saya bawa ke pasar kayak gitu kan, nanti belanja nanti di sini. Tapi itu pola kebiasaannya, misalkan ada korban ABK, mereka yang datang ke sini atau tadi kan Mbak Erin juga bilang jemput mereka ke perusahaan. Berarti tidak hanya pasif nunggu mereka datang, tapi begitu ada kabar langsung juga aktif. Iya. Jadi info dari temennya bahwa ada teman saya yang masih di perusahaan dan kondisinya seperti inilah. Kita kan ditanya dulu kan sama ABK-nya seperti apa, benar kondisinya seperti itu ya, karena kita merasa peduli gitu kan. Jadi ya mereka kalau misalnya kamu mau boleh datang ke sekretariat, yang mereka mau kita jemput. Itu banyak itu yang kita jemput langsung dari mes perusahaannya gitu. Paling banyak berapa orang Mbak Erni yang pernah ke sini? Ini ada 12 pernah ya. Tapi kita pernah waktu itu kan
berbarengan ya, maksudnya pengaduannya memang berbeda, tapi begitu kesini pengaduannya berbarengan, ada ABK yang masih di sini, kita sampai 30 orang. 30 orang. Iya, itu sama dengan orang tuanya juga. Jadi ketika itu ada pengaduan, anaknya tidak ada kabar, orang tuanya yang mengadu. Itu dari Bekasi, Jogja, kemudian dari luar daerah semua. Iya, orang tuanya datang ke sini malahan. Yang mengadu memang orang tuanya ketika ada kabar, pas begitu anaknya pulang. Nah, mereka kan istilahnya berterima kasih, mereka datang lagi sama orang tuanya ke sini. Nah, di situ perannya Mbak Erni dalam menerima pengaduan apa? Kalau saya menerima pengaduan jelas karena di sini saya tugasnya sebenarnya sekretaris untuk semua mereka database juga gitu kan. Ya, saya terima pengaduan itu dari kronologi. Iya. Begitu mereka datang, misalnya dari orang tuanya atau entah keluarga yang lain, kita datang. Ya, kalau keluarganya atau orang tuanya biasanya mereka tidak mempunyai dokumen ya, tapi identitas lah bahwa anak saya gini-gini, terus kronologinya itu dari kronologi orang tuanya. Baru ketika nanti anaknya sampai disinkronkan dengan anaknya, itu baru dimasukin lagi kronologinya. Nah, selama ini kan sering keluar masuk ABK nih banyak. Pemerintah ada bantu nggak, Mbak Erni? Waktu itu kan kita sempet ya, karena jujur saya dulu juga pernah merasa istilahnya kesulitan dana kayak gitu kan. Sempat saya waktu itu mengeluh nih, saya punya uang cuma untuk sayuran kayak gitu kan, saya nggak ada beras sama sekali. Itu pagi itu saya, Pak, gimana nih, saya nggak punya beras kayak gitu. Ngeluh ke Pak Zainuddin kayak gitu kan, karena kan kondisinya waktu itu juga masih banyak. Nah, itu masih dalam pandemi. Nah, kemarin untungnya ada, selama pandemi kemarin kita beberapa kali itu dapat bantuan beras. Nah, itu saya mengeluh pagi, terus kemudian siangnya itu saya dikasih bantuan itu beras 10 kilo, ayam, telur. Itu kebetulan atau nah itu ada komunikasi? Makanya saya nggak ada komunikasi sebelumnya, makanya saya dari situ istilahnya jangan mengeluh lah kayak gitu kan, istilahnya pasti ada jalan kayak gitu kan. Dari situ saya udah berpikiran, oh ya udahlah, pokoknya sekarang istilahnya kesulitan apapun nggak boleh mengeluh, tapi berpikir bagaimana caranya mencari itu. Nah, pada saat itu kita punya inisiatif mencari bantuan ke dinas sosial Tegal gitu kan. Kita bikin proposal sederhana kayak gitu, kita ajuin, dan dari komunikasi dengan waktu itu setdanya Bupati itu bilang bahwa nanti di data aja ada berapa, waktu itu ada 25 kurang lebih, dan nanti akan ada orang dari dinas sosial yang akan datang ke sini. Ternyata mereka itu karena pengajuannya namanya atas nama Pak Zainuddin, jadi satu kakak lah kayak gitu yang memang ada bantuan itu, dan itu cuma untuk satu kakak. Iya, satu kakaknya atas nama Pak Zainuddin aja kan, jadi namanya dia dan bantuannya cuma satu goodie bag itu kan. Tapi sebelum udah disampaikan ke dinas sosial itu bahwa tujuan minta bantuan itu untuk memenuhi kebutuhan penampungan ABK. Sudah, karena kan kita ngelis namanya, diminta listnya juga, namanya sampai tanda tangan juga ABK-nya. Tapi cuma yang dikasih malah hanya untuk kebutuhan satu kakak. Seperti itu. Apa aja tuh? Waktu itu beras, mie. Tapi itu rutin tiap bulan? Tidak, cuma sekali. Iya. Berarti kalau diminta baru dikasih? Iya, cuma sekali itu saja, dan kita berpikirnya kan udah mungkin ini karena banyak gitu kan, orangnya banyak, bakal bantuannya beras sekarung gimana gitu kan, udah seneng lah logikanya gitu. Seperti itu. Ternyata kita ya istilahnya cuma seperti itu ya, tetaplah diterima gitu. Berarti sejak Mbak Erni ngurus teman-teman ABK ini udah berapa, kalau dihitung ya, seingat Mbak Erni, berapa kali pemerintah membantu? Ya cuma waktu itu aja, sama bantuan yang dari ini, bantuan COVID selama COVID dari desa. Pak, kopi nggak, Pak? Nanti. Dari desa paling berapa kali ya? Ada 4 kali lah yang pemerintahan itu. Itu selama berapa, dalam kurun waktu berapa tahun? Yang tahun kemarin aja 2021. Berarti enggak, maksudnya Mbak Erni mengurus ABK ini sejak tahun berapa? 2019 sampai 2022. Baru berapa kali? Yang dinas sosial sekali, kemudian yang di pemerintah ini yang bantuan COVID 4 kali lah kurang lebih. Padahal kebutuhan ABK itu setiap hari. Nah, untuk memenuhi itu gimana tuh Mbak Erni? Iya, kita kan mungkin dari donasi ini ya, penyelesaian ABK kayak gitu kan, kita pasti menyisikan buat IKAS. Berarti dari korban, membantu korban gitu. Bukan hanya membantu advokasi masalahnya,
tapi kebutuhannya juga mereka saling bantu. Iya. Jadi kan kita selalu kalau misalnya sudah selesai mereka selalu bilang ya, karena kita tidak ada ya di ADRT yang tidak boleh melakukan investasi, tapi Iya. kita cuma menyampaikan ini loh teman-teman kalian di sekretariat kita dari tahun-tahun seperti ini. Jadi misalnya dari donasi kalian ya kita lakukan Artinya lagi. mereka membantu itu memang untuk Iya. teman-teman mereka juga, juga. atau korban-korban yang lain. Iya, selalu edukasi seperti itu biar mereka paham ya. Jadi mereka memang meminta bantuan ke kita, tapi kita juga memberikan bantuan lagi untuk teman-temannya setelah mereka selesai gitu kan, pasti berkesinambungan. Untuk kayak kepala daerah gitu pernah nggak ngunjungin ke sini misalkan pas lagi banyak nih, kan kayak Mbak Eni bilang ada 30 datang gitu kan, itu ada nggak kunjungan atau nengok? Belum. Nggak ya sama sekali ya. Belum pernah. Malah kita Tingkat provinsi kayak gubernur nggak? Belum. Bupati? belum. Sempat sih kita ya sebelum ini ya. Tapi mereka tahu nggak sih keberadaan tempat ini? Harusnya tahu, karena tahu. kan kita kalau misalnya Kan ada aktif, kasus kan? CC Iya, gitu kan, iya, ke iya, dinas iya. provinsi, ke dinas tenaga kerja Tegal gitu kan, kita selalu tahu gitu, menselesaikan gitu ada kasus-kasus. Saya pernah nggak Mbak Eni misalkan melakukan audiensi ke gubernur, ke bupati, atau bertemu terus kemudian menyampaikan bahwa Pak kami di sini ada loh menampung korban-korban begitu. 2019 lagi awal-awal berdiri SBMI Tegal itu saya pernah gubernur Pak Ganjar waktu itu mendampingin dari tim Hong Kong migran dari Hong Kong itu, dan saya pernah langsung berkomunikasi bahwa menyampaikan bahwa di Tegal ini ada serikat buruh migran yang khusus menampung kasus-kasus ABK ya gitu, penanganannya gitu ya. Tapi ya waktu itu mungkin belum terlalu ini ya, artinya tidak terlalu respon lah istilahnya. Soalnya sampai dengan kemarin kita aksi dengan itu juga Nggak ada respon. belum selesai dari 2019, artinya mereka tidak tanggap lah. Iya artinya kan bukan hanya melalui surat. Ya. Mereka harusnya sudah mengetahui ada penampungan ABK di sini kan, bahkan sampai udah ketemu langsung ya Mbak Eni ya. Ketemu langsung. Tapi tetap nggak ada respon. Untuk bupati juga kita beberapa kali malah dengan ABK-nya langsung. Waktu itu kita kan aksi ya, istilahnya bukan aksi, kita membawa ABK-nya untuk advokasi, dan itu kita 3 kali lah belum pernah ketemu dengan bupatinya. Ketemunya dengan humas, tapi tidak mungkin ya, kita tidak ambil ini ya disampaikan atau tidak kan kita tidak tahu gitu. Iya. Ya tapi kan kalau misalkan dianggap oke lah, mungkin sekelilingnya ke bupati atau gubernur tidak menyampaikan, tapi kan Mbak Eni udah pernah ketemu langsung sama gubernur kan. Betul. Seharusnya kan mereka kalau memang peduli setidaknya ya nengoklah ke sini gitu kan, melihat kondisi segala macam. Oke deh, makasih Mbak Erni. Ya.